Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kita mulai ibadahnya ya. Udah siap semua belum? Coba yang udah doa pagi siapa bangun tidur? Oh, Elo. Elo bantuin Cici Brenda doa pagi yuk. Ayolah, doa pagi sebelum mulai firman. Kok firman? Langsung firman aja nih Cici Brenda nih. Oke, ya. Tolong bantu spotlight Elo. Udah mulai belum? Belum disuruh. Oke, ayo silahkan Elo berdoa. Buat itu ibadah deh. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan dari segala apapun. Untuk ibadah kami ya Tuhan yang sungguh-sungguh ya Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan. Kami ya Tuhan, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus ya amin. Amin. Terima Terima kasih Elo, hebat sekali. Elo, sekarang kita mau mulai nyanyi lagu pertama, judulnya Jalan Serta Yesus. Adik-adik masih ada yang ingat nggak lagu ini? Jalan serta Yesus. Jalan sertanya, biasanya kalau kita lagi di sekolah minggu, kita semua, aku pasti suruh berdiri, terus jalannya bolak-balik. Nanti ke kanan, nanti ke kiri, tiap ada kata jalan. Sekarang mumpung lagi, karena lagi nggak bisa kayak gitu, aku cuma minta jempolnya, setiap ada kata jalan, jempolnya diubah arahnya ya. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta itu Yesus. bukan dong, serta. Pokoknya tiap ada kata jalan, jempolnya arahnya diganti, oke? Jempolnya dua-duanya kedepanin dulu. Siap-siap? Oke, ikutin Kokoyo tuh. Kokoyo udah siap. Oke, Lionel juga udah siap. Siap semuanya? Adin juga siap. Mantap, Adin. Pada semangat nih jogetnya nih, luar biasa nih. Apa perlu diulang sekali lagi? Tapi yang nyanyi sekarang Adin nih, Adin. Adin mau nyanyi nggak? Malu Adinnya ya. Oh, Elo pengen nyanyi tuh kayaknya. Kita lanjut ke lagu kedua yuk. Lagu keduanya ada, coba ada yang tebak lagunya, ada pam 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 deh. Pam 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 pam. Ada yang ingat nggak lagu apakah itu? Kayaknya lupa deh, Ci. Lupa ya. Nah, kita langsung play ke lagunya aja.
pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi kita katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Kok Koyo paling senang. Sekali lagi ya. Coba kita spotlight yang lain. Spotlight Koyo. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Pada semangat deh jadinya. Semuanya pada happy nggak minggu ini? Pada happy ya. Ada yang cerita nggak minggu ini happy-nya karena apa sih? Oh, Jefta angkat tangan tuh ya. Jefta mau cerita hari minggu ini happy-nya kenapa langsung hilang. Ada yang mau cerita nggak minggu ini happy nggak? Adin minggu ini seneng nggak? Senang. Boleh cerita nggak? Minggu ini senengnya ada kejadian? Berenang. Oh, berenang. Coba spotlight deh kalau ngomong. Berenang di mana, Elo? THB. TKB. Apa? THB. Oh, PHD. THB. THB. Kirain PHD, kopi. THB. Coba kalau Adin. Adin minggu ini senengnya kenapa tadi Adin? Adin berenang. Berenang juga. Adin berenang juga. Wah, seneng ya udah pada bisa berenang lagi ya. Iya. Berenang sama siapa Adin? Dan jangan berenangnya sama Elo. Bukan dong. Bukan. Malu nih Adin. Sama ibu, sama kakak. Jadinya baru copot jadinya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kokoyo, kita mendengarkan. Mari kita nyanyikan lagunya yang terakhir, Dia Harus Makin Bertambah. Oke, gayanya harus yang heboh ya. Nanti akan kita spotlight lagi, oke, di pengulangan yang kedua. Mari kita mulai.
apa? harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay. Oke, saya perserahkan. Silakan kepada Kokoyo untuk membawakan firman Tuhan. Silahkan Kokoyo. Halo, terima kasih Ci Brenda sama Ci Cepi. Apa kabar adik-adik semua? Kabar baik? Baik, Kak. Kabar baik. Senang sekali ya bisa mendengar adik-adik. Rasanya seru banget, baik. Wah, meskipun di rumah, meskipun nggak ketemu sama teman-teman, tapi kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh sehat, kita boleh diberikan sukacita oleh Tuhan. Adik-adik, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah siap? Iya. Kalau kita sudah siap, kita berdoa dulu yuk. Ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan. Kami ingin melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati internet dan berkati kami semuanya agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik, adik-adik semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang berterima kasih atas hujan. Wah, berterima kasih atas hujan. Oke, kita akan melihat berikutnya. Nah, teman-teman, kira-kira nih, kalau dilihat dari gambar ini, nah teman-teman, apa nih gambar dari teman-teman ini? Ada matahari, ada apa lagi itu? Ada pohon. Ada awan, ada burung. Terus ada apa lagi? Ada burung. Ada kupu. Iya, ada burung. Burungnya ada berapa? Rumput, batu, 2. Burungnya ada 2. Iya, burungnya 2. Ada kupu-kupu, ada matahari. Wah, adik-adik, kalaupun kita membayangkan di situ tidur ataupun main-main di situ, enak nggak? Seneng nggak? Kalau sendiri ya kagak lah. Ya sama teman-teman ya. Kalau sendiri ya, bosen ya. Dengan papa mama, dengan keluarga kita piknik di situ ya. Pasti senang sekali ya, bisa melihat tanaman, bisa melihat kita mendengar burung-burung yang bernyanyi ya. Senang sekali. Nah, itu kalau kita melihat tanaman ataupun melihat udara yang sangat sejuk ya, ada matahari yang muncul. Namun bagaimana kalau hujan datang? Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka hujan? Siapa di sini yang suka hujan? Wah, Jovan. Biasa aja. Nah, Aku enggak. iya, kalau hujan pun hujan-hujan pasti sakit ya. Jangan suka hujan-hujan ya.
Tapi beberapa minggu ini kita tahu ya bahwa udara di Jakarta ataupun udara di sekitar itu sangat panas sekali ya. Betul nggak? Adik-adik semua merasakan nggak kalau panas minggu-minggu ini? Wah, gerah, panas ya. Memang kita sudah memasuki bulan-bulan panas ya. Jadi kita merasakan panas sekali. Tapi kita juga membutuhkan hujan. Beberapa hari yang lalu hujan datang. Wah, senang sekali ya hujan datang itu. Kita bisa tidur nyenyak ya. Terus di sekitar juga berasa sejuk sekali karena turun hujan ya. Jadi kita bersyukur untuk hujan. Nah, adik-adik semuanya, kebayang nggak kalau beberapa bulan ya itu tidak ada hujan? Atau mungkin coba dibayangkan kalau beberapa tahun tidak ada hujan, itu gimana kira-kira adik-adik? Kalau nggak ada hujan, gimana teman-teman? Air laut surut. Iya, nggak ada air, kering, ya, panas. Wah, bisa dibayangin nggak kalau tidak ada hujan? Beberapa bulan aja kalau tidak ada hujan, Kering. Air jadi supply nomor 1. ya. Tapi kalau beberapa tahun tidak ada hujan, wah, kering, ya, haus. Tanaman bisa tumbuh nggak kalau tanpa adanya disiram, kalau tanpa adanya air? Kalau misalnya manusianya tetap rajin siram ya mungkin aja bisa hidup. Ya. Tapi kalau misalnya relainya kepada hujan ya tidak lah. Ya, betul sekali ya. Tidak ada air. Kalaupun tidak ada air sama sekali, meskipun manusia membutuhkan air, tapi air itu sangat minim sekali untuk kita konsumsi, otomatis tanaman, binatang, dan semua peliharaan, semua alam penciptaan ini bakalan mati. Nah, adik-adik, pada pagi hari kita akan belajar tentang hujan. Kita bersyukur untuk hujan dan berterima kasih atas hujan. Nah, adik-adik, kira-kira nih, siapa raja dan ratu yang ada di gambar? Nah, ini adalah Raja Ahab. Ya, Raja Ahab dan istrinya siapa namanya? Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Ya, Raja Ahab dan Isabel ini. Mereka ini berbuat benar di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah siapa? Baal. Menyembah berhala. Ya. Hatinya timpang dan bercabang hati. Wah, mereka menyembah dewa. Mereka menyembah dewa Baal. Ya. Dan dewa-dewa Baal ini mereka dirikan di kota Samaria. Jadi semua orang bisa melihat. Orang harus patuh terhadap raja dan ratunya. Harus menyembah kepada dewa Baal tersebut. Adik-adik bisa dibayangkan, bukan? Mereka menyembah, disuruh untuk menyembah dewa Baal. Dan dewa Baal ini ditaruh di kota Samaria sehingga semua orang bisa melihat akan dewa tersebut. Kira-kira hati Tuhan marah nggak? Kira-kira hati Tuhan marah lah. Marah banget. Marahlah itu hati Menyembah Tuhan. Ya, karena mereka menyembah siapa? Menyembah berhala, menyembah dewa. Bukan menyembah Allah mereka yang hidup. Tetapi mereka malah menyondongkan hati mereka malah menyembah dewa. Kira-kira dewa bisa ngomong nggak? Kira-kira dewa bisa berbuat sesuatu nggak? Tidak, teman-teman. Di Tuhan hati Allah marah. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan? Lalu Tuhan mengirim siapa? Mengirim Elia, ya, Nabi Elia. Elia datang kepada Raja Ahab untuk kasih peringatan. Ya, hai kamu sudah tidak benar di hadapan Tuhan bahwa kamu menyembah dewa. Kamu menyuruh rakyat dan seluruh
bangsa ini untuk menyembah dewa. Itulah peringatan dari Elia. Ya. Lalu Elia ini berkata kepada Raja Ahab, "Jikalau kamu tidak mendengar akan perintah Tuhan, jikalau kamu tetap menyembah, maka tidak ada lagi hujan. Maka tidak ada lagi diturunkannya hujan. Semuanya kering. Ya, tidak ada hujan." Wah, teman-teman bisa ngebayang tidak? Ini adalah hukuman dari Tuhan kepada Raja Ahab dan semua bangsanya. Karena mereka tidak taat lagi kepada Allah. Mereka menyondongkan hatinya untuk tidak beribadah dan tidak datang lagi kepada Tuhan. Ya, bisa membayangkan adik-adik semuanya, tidak ada hujan, otomatis kering semuanya. Ya. Lalu, nah ini yang terjadi. Kalau kering, tidak ada hujan, apa yang terjadi adik-adik? Bisa dibayangkan? Apa yang mati? Hewan ternak juga mati. Ya, karena apa? Kelaparan dan kehausan. Tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir. Binatang-binatang pada kelaparan karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman dan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh subur yang memberikan mereka makan. Semuanya kering. Wah, panas. Ya, adik-adik bisa dibayangkan itu. Lalu Raja Ahab ingin bertemu dengan Nabi Elia. Ya. Lalu Raja Ahab bertemu dengan Elia. Nah, ini dia ketemu. Saya ingin bertemu dengan Elia. Ini gara-gara kamu yang menyebabkan kelaparan, yang menyebabkan kekeringan di negeri ini. Tetapi Elia berkata, kamulah yang salah. Kamu sudah menyondongkan hatimu kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup, malah engkau menyembah dewa-dewa. Maka Tuhan akan menghukum engkau dengan tidak adanya hujan. Wah. Engkau, nah ini semua keluarganya ya, semua keluarganya, semua bangsanya dia menyembah kepada berhala. Teman-teman, lalu Nabi Elia memberi perintah kepada Raja Ahab dan semuanya untuk datang ke bukit ya, di Gunung Karmel. Ya. Elia mendengar seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kemudian Elia mengumpulkan banyak orang ke Gunung Karmel. Apa yang dilakukan oleh Elia di Gunung Karmel? Dia mengumpulkan banyak orang. Dan disitulah Nabi Elia ingin membangun mezbah kembali. Ya, nah lalu di sini Elia membangun mezbah tersebut. Ya, dan kita lihat bagaimana dewa itu bisa mendengar engkau ketika engkau berdoa. Apakah dewa tersebut yang engkau puja, yang engkau sembah itu mendengar akan doamu dan memberi engkau hujan? Nah, itulah dari Elia. Elia akan membangun sebuah mezbah. Tetapi engkau tidak membolehkan untuk menaruh api. Ya, nah itu syaratnya dari Nabi Elia. Membangun mezbah tetapi tidak boleh menyalakan api sama sekali. Ya. Lalu orang-orang tersebut membangun mezbahnya. Mereka berdoa kepada Baal, mereka berdoa kepada dewa mereka. Ya, dewa Baal, dengarkanlah doaku, turunkanlah hujan. Nah, kira-kira adik-adik, dewa Baal mendengar enggak doa? Enggak. Bahkan mereka sampai menari-nari, berjingkrak-jingkrak, ya. Mereka, nah ini, mereka berjingkrak-jingkrak. Mereka dengar enggak doa mereka?
Tidak, adik-adik. Kenapa mereka? Kenapa tidak mendengar? Karena mereka menyembah dewa. Karena Iya, itu hanya patung. betul. Pintar sekali adik-adik. Karena itu adalah patung. Patung itu adalah benda mati. Tidak bisa mendengar. Buru-buru melakukan sesuatu. Tidak bisa. Ya. Lalu tiba saatnya lah Elia datang. Dia membuat mezbah, di mana mezbah ini sudah diruntuhkan. Lalu Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya, jadi Elia membangun mezbah yang di mana mezbah ini dulunya dihancurkan, tetapi sekarang Elia membangunnya kembali. Lalu ia menyusun api, memotong lembu, dan menaruh potongan itu di atas kayu api tersebut. Ya. Kemudian pada waktunya mempersembahkan korban, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui akan perbuatan Engkau. Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali." Ah, itulah doa Elia kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran tersebut. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wah, api yang datang dari langit menghajar semua korban bakaran yang disiapkan oleh Elia. Lalu melihat hal itu, seluruh rakyat sujud menyembahnya dan berkata, "Tuhan, dialah Allah Tuhan, dialah Allah." Ya, mereka terkesima dengan perbuatan ajaib Tuhan mereka, bahwa Tuhanlah Allah yang hidup. Lalu setelah itu mereka tercengang, mereka bersujud, dan kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa Elia. Dan di ujung terdapatlah segumpalan awan, ya, segumpalan awan yang berjalan. Lalu segumpalan awan tersebut mulailah membentuk awan yang pekat, membentuk awan yang sangat gelap dan menyeluruh awan tersebut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Turunlah hujan. Ya. Wah, mereka bersyukur, mereka senang sekali, akhirnya mereka bisa menikmati, mereka bisa ya menari kembali meskipun mereka basah. Tapi mereka akan mujizat Tuhan, akan keajaiban Tuhan, bahwa Tuhan menurunkan hujan. Nah, adik-adik, itulah akibatnya. Bahwa Tuhan tidak hanya menghukum mereka, tetapi Tuhan juga mendengar dan mengasihi mereka, rakyat dan bangsa Israel. Mereka berpaling, mereka kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan yang hidup, yang mereka sudah sembah dari nenek moyang mereka. Jadi cerita pada pagi hari ini kita belajar tentang Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengar setiap doa kita, Allah yang mengerti hati kita, Allah yang selalu ada di dalam hidup kita. Ya, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari? Berterima kasih kepada Tuhan atas hujan yang membuat pohon-pohon tumbuh segar, hijau atas air.
kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa makan, dan kita bisa mencuci pakaian. Ya, kita berterima kasih untuk air. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita bisa menghemat air? Kita bisa menggunakan air dengan baik dan berterima kasih dengan air. Kita mungkin menggosok gigi dengan seperlunya, ya. Jangan airnya itu dinyalain sedangkan kita masih menggosok gigi. Ataupun kita mandi, ya, kita mandi seperlunya, ataupun kita mencuci, kita bersyukur untuk air yang kita punya. Adik-adik, kita bisa membayangkan bagaimana teman-teman yang di luar sana yang mungkin susah untuk mendapatkan air. Ya, mereka harus mencari, mereka harus menimba, mereka harus menyaring air yang bersih dari air yang kotor menjadi air yang bersih. Nah, adik-adik bisa dibayangkan bukan betapa sangat berharganya air dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, kalaupun kita punya air, kita harus menggunakan air tersebut dengan baik. Ya, dan kita juga bersyukur untuk hujan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk tanaman, untuk binatang, untuk alam semesta ini yang Tuhan ciptakan. Ya, jadi kita bersyukur untuk hujan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke. Ayat hafalan dari Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutup langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Dari Mazmur 147 ayat ke-8. Ya, oke, adik-adik, kita mungkin menghafalnya dalam hati sejenak, ya. Kita meskipun di mute, tapi kita bisa ngomong, tapi kita bisa berbicara dalam hati kita sendiri, ya. Kita sama-sama, ya. Hitungan ketiga kita berbicara, kita menghafal ayat Alkitab pada pagi hari ini. Oke, 1, 2, 3. Dia yang menutup langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Mazmur 147 ayat 8. Ya, kita ulang, ya. Dia yang menutup langit-langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Wah, Mazmur 147 ayat 8. Adik-adik mungkin bisa dengan gerakan yang mungkin adik-adik bisa lebih menghafal, ya. Dia yang menutup langit dengan awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, ya. Mazmur 147 ayat 8. Ya. Oke, adik-adik, siapa yang mau boleh untuk menghafal di ayat Alkitab ini? Ada yang mau mungkin? Boleh di unmute. Dia yang menutup langit-langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Mazmur 147 ayat 8. Ada? Adik-adik semua yang mau? Adin mungkin? Jefta, Kokoyo, Jefta. Oh, Jefta. Oke, Jefta. Boleh. Yuk. Saya Lionel. Jefta? Habis Jefta Leonel. Yang menutupi Silakan, langit Jefta. dengan awan-awan. Oke, boleh. Aku Bagi Jefta Mazmur Leonel. 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi. Mazmur 147 ayat 8. Oke, thank you Jefta. Bagus, good job ya. Berikutnya Lionel. Ayo Lionel. Dia yang
Dia yang menutupi langit dengan awan-awan yang Mazmur 147 ayat 8. Iya, good job, Lionel. Marco. Marco ya, oke. Ya. Tunggu ya Marco. Kok nggak bisa diiniin sih? Tadi aku kepencet. Kepencet apa? Kepencet raise hand. Oh, jadi sebenarnya nggak mau? Iya. Oh, iya. Lionel lagi. Siapa yang mau lagi? Siapa yang mau? Adin. Oh, Adin. Teman-teman mohon di spotlight ke Adin. Nah. Mazmur 147 ayat 8. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan yang menyediakan hujan bagi bumi. Good, Adin. Oke. Ada yang lain? Baby Jovanka mungkin? Ya. Oke. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuh rumput. Mazmur 147 ayat 8. Iya, pintar. Good job, Baby Jo. Terima kasih. Oke, ada yang lain, teman-teman? Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada, saya berikan kembali kepada Ci Brenda dan Ci Cepi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Koyo. Adik-adik, kemarin minggu lalu dapat tugas dari Kakak Senja baca puisi ya? Siapa yang udah ngelengkapin, siapa yang belum? Ayo. Aku udah, Kak. Udah ngelengkapin semua ya? Masih ingat urutannya nggak? Dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, kelas tengah lagi, terus kelas besar lagi. Oke? Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Aku tunjuk orangnya, kita baca ya. Oke? Baca sama-sama. Kalian kertasnya ada di kalian kan? Tulisannya ada? Kak, aku ambil ya. dulu. Kak, aku nggak ngeprint. Lupa ngeprint. Apa-apa? Aku lupa ngeprint. Lupa ngeprint. Kemarin Jovanka bikinnya di mana? Ditulis? Belum bikin, lupa. Oh, Jovanka belum bikin. Ya Ya udah Jovanka lihat contoh dari teman-temannya, nanti kakak bikin ya. Soalnya nanti mau dibikinin video, kayaknya kakak Senja mau bantu bikinin video buat merayakan ulang tahun GKMI yang ke-100. Waduh, 100 tuh gimana tuh jarinya tuh? Nggak muat. Oke, kelas kecil kayaknya ini yang muncul cuman ada Cecilia nih. Cecilia baca yang pertama ya, Cecilia ya. Oke, Cecilia. Terus nanti yang kedua, yang titiknya warna kuning kedua, dibaca oleh kelas tengah. Adin nih kelas tengah bukan ya? Apa kelas? Adin kelas tengah ya? Ya, nanti oleh Adin ya. Ya. Abis Cecil, Adin, terus kelas besarnya Lionel kelas besar? Aku lupa. Yes. Ya, abis itu Lionel, yang hingga 1000 tahun tuh Lionel. Terus kelas tengah lagi, Jefta tengah apa besar? Satu lagi. Jefta tengah. Lupa ngeprint. Tapi Jefta udah bikin belum kemarin? Udah bikin video cuma ngeprint. Nggak ngeprint, tapi masih ingat nggak yang ditulisnya apa? Masih ada sih di HP. Nah, nggak apa-apa. Nanti Jefta baca dari HP ya. Habis itu berarti tadi habis Lionel, Jefta ingetin ya. Terus habis itu kelas besar lagi Harrison. Harrison kelas besar kan? Kak, itu Kak masalahnya aku kemarin udah isi. Tapi masalahnya itu udah kebuang Kak, gimana jadinya? Udah kebuang ya? Nggak ingat sama sekali, nggak ingat Harrison? Nggak. Waktu itu ditulis udah dicatat, tapi itu. Aduh. Udah dimasukin HP kemarin, udah dicatat di HP, tapi aku lihat filenya nggak ada. Nggak ada filenya, aduh. Oke, coba kita ganti kelas besar yang lain. Ada kelas besar lagi nggak sih di sini ya? Viola kelas besar bukan ya?
Viola. Kelas tengah. Oh, kelas tengah. Marco kelas apa, Marco? Tengah juga. Marco tengah juga. Ya, nggak ada lagi nih yang kelas besar. Ya udah, yang kelas besarnya diganti sama Aku kirim aja. siapa tuh yang mau kirim? Aku kirim di chat. Oh jangan, aku justrunya mau baca. Mau dibaca sama-sama di sini. Oke? Nanti kelas besar terakhir Kakak Senja boleh nggak bantu? Kayaknya Kakak Senja kalau intonasi gitu-gitu lebih bagus daripada aku. Koyo aja, koyo. Koyo terkejut. Oke, siap ya, kita baca sama-sama ya. Dimulai dari Cecilia. Itu tahu soalnya apa kan pengen juga. 100 tahun lamanya GKMI ada di dunia, mencari banyak jiwa untuk memuliakan Yesus. Oke, terus lanjut ke Adin. 100 tahun lamanya GKMI menyebarkan cerita dari Yesus Sang Raja untuk manusia berdosa. Mantap. Lionel. Hingga 1000 tahun lama, GKMI terus menyampaikan dengan sukacita dengan segudang talenta yang diberikan Sang Pencipta. Hehe. Jefta. Jefta. Lagi nyari ya. Kenapa Jefta? Lagi. Ini pengen lewat HP yang Oh ya udah. Cici skip ke Marco dulu ya. Oke? Oke, Marco. Marco kertasnya hilang. Kertasnya hilang. Marco hilang. Kertasnya hilang. Aduh, hilang juga kertasnya. Kertasnya. Siapa ya? Jovanka udah tahu belum? Jovanka belum tahu? Belum ketemu? Hah? Belum ketemu? Kak, file udah ketemu Kak filenya. Mantap. Berarti Harrison yang terakhir. Langsung loncat ke yang terakhir deh, Harrison. Bergerak. Oke, Kak. Yang bergerak. Bergerak dan berdampak bagi dunia. Dunia penuh kemuliaannya. GKMI percaya kemuliaannya. Wah, mantap semuanya adik-adik. Hebat. Jefta udah ketemu belum nih? Takutnya Jefta mau performance. sebentar nih. Nanti videonya akan dibantu edit sama Kakak Senja. Nanti akan ketemu? Boleh, yang mari kita melangkah. Mari kita melangkah bersama untuk memperluas gereja kita dan membawa banyak orang percaya masuk di dalam kerajaannya. Hebat, bagus-bagus. Adik-adik nanti videonya ditunggu ya, nanti akan dibantu Kakak Senja diedit untuk ditampilkan di acara ulang tahun GKMI yang ke-100. Oh, kalau Lionel umurnya berapa? 12. 12 kurang 100 berapa? 100 kurang 12 berapa tuh? Masih banyak nggak? 88. Semoga kita masih hidup 88 tahun lagi ya adik-adik ya. Oke deh, kita doa tutup dulu ya sebelum kita mengakhiri semuanya. Ada yang mau doa tutup atau Cibrenda aja nih? Aku ketemu. Wah, siapa tuh? Bilang dong ketemu. Ketemu aku kertasnya. Marco ketemu. Marco mau baca nggak? Iya. Oke nih baca. 100 tahun lamanya dari berisik banget. 100 tahun lamanya GKMI menyebarkan berita dari Yesus Sang Raja untuk manusia berdosa. Mari kita melangkah bersama
untuk memperluas gereja kita dan membawa banyak orang percaya masuk dalam kerajaannya. Udah. Mantap. Terima kasih Marco. Adik-adik ada yang mau bantu? Sama-sama. Ada yang mau bantu doa tutup? Mau? Siapa ya yang mau ya? Jovanka mau doa tutup nggak? Ya boleh. Oke, Jovanka ya. Gantian ya Elo. Tadi kan Elo buka, sekarang yang tutup Jovanka ya. Terima kasih Elo. Oke, silakan Jovanka. Tuhan Yesus, kami ingin mengayuh gereja kami, berkati kami, kami sehat selalu, berkati kami di semua kegiatan selanjutnya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jovanka. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Boleh makan siang, boleh lanjut main-main sama teman-teman.